Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah. Apa kabar sahabat HR? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam pekerjaannya. Kali ini kita akan membahas tentang PHK terkait dengan usia pensiun, pemutusan hubungan kerja masuk dalam usia pensiun. Nah, pensiun ini juga termasuk namanya PHK karena dia adanya pemutusan hubungan kerja. Bagaimana undang-undang mengatur tentang usia pensiun? Terkait dengan usia pensiun menurut peraturan pemerintah, usia pensiun pertama adalah 56 tahun. Kemudian sejak 2019 menjadi 57 tahun. Nah, kemudian usia itu setiap 3 tahun nanti akan bertambah 1 tahun. Nah, hak-hak apa yang didapat pekerja ketika masuk usia pensiun tersebut? Bahwa berdasarkan pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, bahwa hak-hak pekerja memasuki usia pensiun adalah: 1. Uang pesangon sebesar 1,75, kemudian uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar 15%. Nah, kalkulasi itu kan adalah persentasi. Saya akan mencontohkan usia pensiun 56 tahun terhadap pekerja dengan upah terakhir yang diterima 5 juta dengan masa kerja 15 tahun, maka hak-hak pekerja dalam pensiun adalah sebagai berikut. Uang pesangon sebesar 5 juta dikali 9 bulan dikali 1,75 itu sebesar 78.750.000. Kemudian uang penghargaan masa kerja 5 juta dikali dengan 5 bulan itu sebesar 25 juta. Kemudian uang penggantian hak sebesar 15% itu jumlahnya 15.562.500. Jadi total dari hak pekerja yang pensiun tersebut adalah sebesar 119.312.500 rupiah. Nah, itulah contoh dana pensiun untuk pekerja yang masa kerja 15 tahun dengan upah sebesar 5 juta rupiah. Nah, penghitungannya tetap adalah upah terakhir yang diterima pekerja. Nah, kemudian bagaimana jika pekerja diikut sertakan dalam program pensiun? Apabila pekerja diikutkan dalam jaminan program pensiun yang besaran pembayarannya ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha sebesar 60% dan pekerja sebesar 40%. Nah, jika dihitungkan kalau dana pensiun tadi sebesar 119.312.500 rupiah, jika diperhitungkan apabila perusahaan atau pengusaha mengikutkan pekerja dalam jaminan dana pensiun, maka perhitungannya adalah seperti ini. Nah, seperti dana yang tadi diterima hak-hak pekerja sebesar 119.312.500 rupiah, maka dana pensiun seandainya dihitungkan 60 juta rupiah, maka pengusaha atau perusahaan wajib membayar kekurangan upah pekerja, menerima dana pensiun sebesar 119.312.500 rupiah. Nah, besarannya yang harus dibayar pengusaha adalah perusahaan 60% dikali 60 juta. Jadi dana pensiun yang telah dibayar perusahaan adalah sebesar 36 juta. Kemudian karena pekerja diikutkan untuk membayar 40%, maka yang dibayar pekerja 40% kali 60 juta sama dengan 24 juta rupiah. Nah, dihitungkan tadi apabila hak
pekerja untuk dapat uang pensiun sebesar Rp119.312.500 dikurangkan dengan yang sudah dibayar oleh pengusaha sebesar Rp36 juta, maka perusahaan wajib untuk membayar kekurangan uang pesangon tersebut kepada pekerja. Nah, ini adalah perhitungan jika perusahaan mengikutkan jaminan terhadap pekerja untuk dana pensiun. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika masuk usia pensiun, memang yang perlu diperhatikan terhadap pekerja dan serikat pekerja yang ada di situ adalah terkadang baik sih, banyak perusahaan yang baik untuk memberikan dana pensiun, tapi ada perusahaan juga yang setelah dia akan memasuki usia pensiun, dia akan melakukan demosi atau dia melakukan untuk mutasi, apalagi mutasi dan demosi. Nah, mutasi ini diperbolehkan, tetapi mutasi itu harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Itu yang harus kita ingat, ya. Itu harus kita terapkan, minat, bakat, dan kemampuannya. Jadi kalau dia tidak merupakan kemampuannya, tidak boleh. Apalagi dia mau usia pensiun. Kadang perusahaan menghindari uang pensiun, dia membuat hal yang demikian sehingga pekerja, apakah pekerja nanti yang akan mengundurkan diri atau memang pekerja nantinya akan menerima upah pensiun tidak sesuai. Nah, jadi apalagi kalau terkait dengan pekerja yang selama dia bekerja, contohkan tadi misalnya 15 tahun dia bekerja yang baik, tidak pernah menerima surat peringatan baik lisan ataupun tulisan. Namun ketika di akhir dia bekerja, di mana dia harus mendapatkan hak-hak pensiun, pernah juga terjadi dia teraniaya seperti hal itu. Itu yang perlu disikapi oleh pekerja dan serikat pekerja. Kalau ada terjadi hal yang demikian, segera berkonsultasi dengan Disnaker setempat bagian pengawasan. Nah, itu. Tapi diharapkan ya di tahun 2024 ini, apalagi kita menjelang 2025 ini, perusahaan tidak lagi melakukan hal yang demikian, karena harapannya adalah kehidupan pekerja baik, kemudian pengusaha dalam hal ini perusahaan juga baik, maka semuanya perekonomian kita juga baik dan negara menjadi baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan upah pensiun ya bagi pekerja. Semoga ini bermanfaat. Yang sudah like, saya ucapkan terima kasih. Yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa hidupkan tanda lonceng agar saudara semuanya tidak ketinggalan terkait dengan update-update hukum yang akan saya berikan melalui kantor hukum Hermansyah & Partners. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.